Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi di tanah air. Masih saja dengan polemik Partai Demokrat, kubu Muldoko pun anti kapok. Kubu AHY bakalan digugat lagi dan ini peluru terbarunya. Meskipun Mahkamah Agung sudah mengandaskan gugatan judicial review ADART Partai Demokrat, pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, kubu Muldoko pun tidak kapok-kapok. Bahkan mereka sudah berencana untuk melayangkan gugatan baru terhadap kubu AHY. Rencana gugatan itu terjadi perubahan nama pendiri Partai Demokrat yang dilakukan oleh kubu AHY. Kami sedang mempersiapkan gugatan baru atas perubahan nama pendiri Partai Demokrat oleh SBY dan juga AHY. Kata kubu Muldoko, Hengki Luntungan dihubungi pada Rabu 10 November kemarin. Hengki juga mengatakan gugatan perubahan nama pendiri partai berlambang bintang Mercy itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Gugatan akan kami lakukan dalam waktu dekat. Kami tetap berjuang untuk mengembalikan PD pada marwah pendiri PD. Begitu ucapnya. Ia menegaskan pihaknya tidak akan pernah mundur meskipun pengadilan berkali-kali menolak permohonan gugatannya. Kami tidak akan pernah mundur sebagai pendiri Partai Demokrat, walaupun putusan pengadilan seandainya akan memperkuat kubu Cikes merampok Partai Demokrat. Untuk diketahui, MA menolak judicial review dari ADART Partai Demokrat ke pengurusan Ketua Umum AHY. Perkara itu tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Moh Isnaini Widodo DKK melawan Menkumham Yasona Lauli. Permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima. Bunyi putusan MA dikutip dari situs kepaniteraan MA pada Selasa 9 November. ADART Partai Demokrat diketahui disahkan berdasarkan keputusan nomor M.09.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan ADART pada 18 Mei 2020. Dalam gugatan ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum beberapa ex-kader Demokrat yang telah dipecat oleh AHY. Mereka adalah ex-ketua umum DPC Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, ex-ketua umum DPC Bantul Nur Rahmat Juli Purwanto, kemudian ex-ketua DPC Kabupaten Tegal Ayu Palarentis, dan juga ex-ketua DPC Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga. Selain itu, AHY pun juga menyindir keras Muldoko. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi putusan MA yang menolak judicial review yang diajukan oleh Yusril Iza Mahendra dan sejumlah ex-kader Partai Demokrat. AHY mengatakan akan memaafkan ex-kader yang sudah membelot mendukung kubu Muldoko. AHY juga menjelaskan ada 4 ex-kader yang menjadi pemohon dan menggandeng Yusril sebagai kuasa hukum untuk melakukan judicial review ke MA. Menurut dia, satu di antara ex-kader itu mengaku salah dan sudah meminta maaf. Terhadap mantan kader yang menyadari kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut, saya tentu akan memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat. Ujar AHY dalam video conference yang ditayangkan DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu 10 November. AHY juga menegaskan bila tidak mau mengakui kesalahannya, pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap 3 mantan kader tersebut. Ia menilai 3 ex-kader itu sudah menyeberang haluan dengan menjadi bagian dari pendukung Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, pimpinan KSP Muldoko. Untuk 3 orang lainnya yang tidak mengakui kesalahannya atau telah gelap mata dan kemudian dibutakan oleh janji KSP Muldoko, maka tentu saya harus mengambil sikap yang tegas. Pun, ia juga menceritakan dalam persoalan dengan Muldoko ini dirinya mendapatkan simpati dukungan dari berbagai pihak termasuk senior di TNI. Menurutnya, cara culas Muldoko yang ingin menguasai Partai Demokrat juga mencoreng nama baik Presiden Joko Widodo. Selain itu, manuver Muldoko juga menabrak etika politik moral serta merendahkan supremasi hukum di tanah air. Lebih dari itu juga melabrak kehormatan dan etika keprajuritan. Banyak senior saya di TNI yang memberikan simpati kepada kami atas ulah dan tindakan tanduk perbuatan KSP Muldoko itu. Untuk diketahui, 4 ex-kader Demokrat yang dipecat AHY karena membelot ke kubu KLB Deli Serdang, pimpinan Muldoko menjadi pemohon judicial review ADART Demokrat ke MA. Meskipun demikian, AHY juga tidak menyebutkan satu nama tadi yang telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya.
Namun kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zulfa pernah menyampaikan ex-kader yang mencabut gugatan di MA adalah ex-ketua DPC Bantul Nur Rahmat Sigit Purwanto. Sebelumnya MA memutuskan menolak permohonan uji materi atas ADART Demokrat era AHY yang diajukan oleh Yusril serta 4 ex-kader. Alasan MA karena ADART tak bisa menjadi objek uji materi lantaran bukan unsur suatu peraturan perundang-undangan. MA merujuk pasal 1 angka 2 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan juga memutus objek permohonan tersebut. Sah akhirnya Menkumham tolak hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli menolak pengajuan pengesahan hasil KLB atau Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diajukan oleh kelompok Muldoko, di mana ia mengklaim sebagai ketua umum. Saat konferensi pers bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Yasona mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta Yasona bersama dengan timnya untuk melengkapi berkas pengajuan pengesahan. Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2021, Kemenkumham memberitahu Muldoko untuk melengkapi beberapa berkas. Untuk memenuhi sesuai dengan Permenkumham, telah memberikan batas waktu cukup atau 7 hari untuk melengkapi berkas yang dimaksud. Demikian kata Yasona pada hari Rabu 31 Maret. Meskipun dengan demikian, dijelaskan oleh Yasona lagi setelah Kemenkumham meminta melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, Muldoko tidak mampu melengkapi. Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Muldoko diantaranya mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum juga dipenuhi, antara lain DPD, DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan juga DPC. Dengan demikian, pemerintah memutuskan pengajuan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak. Demikian penegasan Yasona. Dalam memverifikasi hasil KLB Deli Serdang, Yasona juga menjelaskan pihaknya mengacu pada dokumen ADART dan kepengurusan di tahun 2020. Pemerintah telah menolak hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat kubu Muldoko, di mana yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Penggagas KLB Partai Demokrat kubu Muldoko memastikan akan melakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN usai putusan pemerintah. Pertama, saya apresiasi bagus, agar tidak nampak pemerintah melakukan intervensi, sebagaimana mereka punya tuduhan, bagus kan, berarti pemerintah aman. Kata salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Heki Luntungan saat dihubungi pada hari Rabu 31 Maret. Heki menyampaikan pemerintah saat konferensi pers yang tadi menggeser persoalan itu ke PT-UN. Dengan demikian, kata dia, jika ke PT-UN maka putusan tersebut akhirnya merupakan keputusan negara. Kedua, pemerintah menggeser itu pada PT-UN. Jadi kalau sudah pada PT-UN berarti sudah urusan negara. Jadi keputusan bukan di pemerintah tapi keputusan negara. Nah kalau sudah keputusan negara siapa yang berani lawan lagi? Ucap Heki. Heki pun juga memastikan pihaknya akan melakukan upaya lanjutan terkait dengan kepengurusan Partai Demokrat kubu Muldoko. Dia memastikan pihak kubu Muldoko akan melanjutkan persoalan ini ke PT-UN. Jadi langkah kita adalah PT-UN. Jadi ada gugatan PT-UN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik. Dari gugatan PT-UN itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB, nah itu kapan urusan mereka. Bukan bisa dipastikan, tapi sudah pasti ke PT-UN ya. Begitu ujarnya. Lebih lanjut, Hengki juga menyinggung terkait penipuan dan kebohongan publik yang saat ini sudah dilaporkan penggagas KLB ke Barreskrim Polri. Dia menyebutkan laporan ini berkaitan dengan Mukadimah ADART Partai Demokrat. Kami pendiri sudah mengajukan gugatan atas kebohongan publik dan pengambil alihan lembaga Partai Demokrat dengan merubah Mukadimah Partai Demokrat bahwa yang menjadi pendiri hanya Pak Venci Rumangkang dan SBY. Kami punya pembuktian yakni pada tahun 2001 ada akta notaris yang menyatakan Pak SBY bukan pendiri. Gugatan ini yang akan buat dia hancur berantakan. Kami sudah laporkan ke Barreskrim, tinggal menunggu panggilan. Tutur Hengki.